بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian rahimakumullah, bagaimana kabar panjenengan semuanya? Sehat-sehat semuanya ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah sehingga selalu dalam keadaan sehat lahir dan batin, sehat badannya, kemudian sehat hatinya, dan tak lupa adalah sehat kantongnya ya. Amin amin Allahumma amin. Pada video kali ini kita akan membahas terkait corona, di mana pemerintah menolak usulan lockdown dan banyak beredar di media sosial ternyata yang mengusung atau yang mengusulkan lockdown agak ngotot ini adalah mereka-mereka yang benci pemerintah dan rata-rata adalah pengusung khilafah. Entah benar atau tidak, tapi yang jelas sepertinya benar. Dalam salah satu akun Facebook di sebuah grup kajian Islam secara akademis atau secara ilmiah, dia bernama Ahmad Agus S. Jember ya. Ahmad Agus S. Jember ini memposting terkait wabah corona dan mengkait-kaitkan antara sistem khilafah dengan lockdown. Jadi kalau lockdown itu adalah sistem khilafah atau itu secara syariah, sedangkan kalau tidak lockdown berarti itu tidak sesuai dengan syariat. Benar apa tidak? Monggo kita saksikan dan kita simak kajiannya. Silahkan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat Memori Santri Channel semuanya saja rahimakumullah. Sebagaimana telah saya sampaikan di mukadimah tadi, bahwa dalam video kali ini kita akan membahas dan mengkaji salah satu postingan yang berada di dalam salah satu grup Facebook, yaitu grup kajian Islam secara akademis dan ilmiah. Postingan ini diunggah oleh saudara Ahmad Agus S. Jember ya, Ahmad Agus S. Jember. Dia mengangkat ada buletin kafah mungkin edisi 135, kemudian terbit pada tanggal 9 Sya'ban 1441 Hijriah atau 3 April 2020 Masehi. Ini mengangkat wabah corona di mana peran negara ya. Ini seperti ini, tidak saya bacakan karena terlalu panjang. Jadi untuk awal-awal memang sengaja dinarasikan bahwa pemerintah dalam menangani virus corona ini telah salah ya, telah salah, melanggar syariat dan tidak sesuai dengan ajaran khilafah ya. Kalau mau sesuai dengan ajaran khilafah atau sesuai dengan syariat harus lockdown atau karantina wilayah sementara. Yang diambil keputusan oleh negara adalah hanya istilahnya pembatasan ya, hanya berupa pembatasan, sehingga ini yang diambil pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar
sehingga harus jaga jarak, kemudian tidak membuat sebuah kegiatan yang melibatkan banyak orang, lalu melakukan pencegahan, upaya-upaya pencegahan itu yang diambil, keputusan yang diambil oleh pemerintah dan menurutnya salah dan bertentangan dengan syariat dan bertentangan dengan sistem khilafah. Itu begitu dinarasikan seperti itu. Panjang, tidak saya bacakan semuanya. Ini yang terakhir, ini puncak narasinya. Fakta-fakta di atas membuktikan bahwa rezim ini benar-benar tak peduli dengan rakyatnya. Paradigma kapitalisme telah merusuki sendi-sendi kekuasaan mereka. Mereka lebih mementingkan kekuasaan dan material ekonomi daripada kesehatan dan nyawa rakyatnya. Itu ditutup ya, ditutup seperti itu narasinya, luar biasa. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak ada benarnya sama sekali, melanggar syariat ya, yang ujung-ujungnya sistem khilafah itu begitu. Kemudian mulai dari sini, ini yang butuh pemimpin bertakwa, karena dirasa pemimpin Indonesia belum bertakwa, maka yang dibutuhkan adalah pemimpin bertakwa. Ini juga dalil. Ini fal amiru alladzi ala nasro'in wa huwa mas'ulun an ro'iyatihi, yang artinya pemimpin masyarakat adalah pemelihara dan dia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya. Jadi masih pidato dulu. Kemudian karena itu dalam negara Islam pemerintah akan selalu terikat dengan tuntunan syariat. Termasuk dalam mengatasi wabah, pemerintah akan bekerja keras dan serius untuk mengatasi wabah penyakit di tempat kemunculannya sejak awal. Salah satunya dengan proses karantina wilayah terdampak. Dalam hal ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Jadi lockdown itu atau karantina wilayah, dalilnya adalah idza sami'tum bita'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Jika kalian mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian memasukinya. Jika wabah terjadi di tempat kalian berada, jangan kalian tinggalkan tempat itu. HR Al-Bukhari. Itu memang seperti itu hadisnya ya, sudah benar. Kemudian ada sabda Nabi lagi, atau unrijzun au adzabun ursila ala bani Israil au ala man kana qablakum fa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdimu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha firaron. Taun itu azab yang dikirimkan Allah kepada Bani Israel atau orang sebelum kalian. Jika kalian mendengar taun menimpa suatu negeri, janganlah kalian mendatanginya. Jika taun itu terjadi di negeri dan kalian ada di situ, jangan kalian keluar lari darinya. Ini untuk hadisnya. Artinya hadis itu apakah memang melihat dohirnya atau kajian-kajian di dalamnya, pertimbangan-pertimbangannya seperti apa, ini tidak disebutkan. Moro-moro langsung itu dianggap bahwa hadis ini adalah hadis lockdown. Metode karantina di dalam negeri Islam ini telah mendahului semua negara. Ini pula yang dilakukan oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu saat terjadi wabah taun pada era kepemimpinannya. Inilah yang seharusnya diteladani oleh pemimpin muslim saat menghadapi wabah. Nah ini, jadi dalilnya ada 3, yaitu
lockdown itu sesuai dengan keputusannya sahabat Umar. Ini sehingga ini dijadikan dalil untuk menyalahkan keputusan pemerintah. Saya tanggapi begini. Sampean mestinya paham ya, ini saudara siapa tadi itu? Lupa saya. Yang mengunggah postingan ini mestinya paham bahwa di dalam ranah fikih, yang namanya fikih itu al-hukmu yaduru ma'illatihi adaman wa wujudan. Hukum itu ada dan tidak adanya itu sangat terikat dengan ilatnya. Ilatnya ada apa enggak? Kalau ilatnya enggak ada berarti hukum juga tidak ada. Terus kemudian di dalam kaidah fikih dikatakan pertama pemerintah kan tasarruful imam ala ro'iyah manutun bil maslahah, harus mencari maslahah untuk rakyatnya. Kemudian al hukmu yataghayyaru bi taghayyuril azman wal amkan wal ahwal. Hukum itu bisa berubah-ubah. Jadi yang tidak sesuai dengan hadis atau itu ya perlu dilihat, ya tidak langsung kemudian disalah-salahkan. Kenapa? Situasinya bisa jadi berbeda ya, sehingga ilat itu juga nanti berbeda. Illatul hukmi maksudnya. Nah, kemudian salah satu hadis Nabi juga bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu itu lebih tahu dengan urusan dunia kalian. Sehingga ini sebetulnya sangat fleksibel ya. Sangat fleksibel lah. Untuk yang perlu kita kaji bersama-sama, bener ndak ketika suatu wabah itu kemudian menjangkiti suatu negeri, lalu siapapun tidak boleh masuk, kemudian siapapun tidak boleh keluar, dalam kepentingan apapun tidak boleh masuk, dalam kepentingan apapun juga tidak boleh keluar. Ini mari kita cek bersama-sama, kita uji postingan ini ilmiah apa enggak. Kita cek ya dalam keputusan fikihnya seperti apa. Ini dari kitab ini dari kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah juz 28 Shahifah 331 Al-Qudum ala baladi ta'un wal khuruj minhu. Hukumnya masuk ke daerah yang di situ ada wabah dan hukum keluar. Yara jumhurul ulama man al-qudum ala baladi ta'un. Mayoritas ulama berpendapat memang melarang mendatangi daerah yang terdampak wabah, waman al-khuruj minhu, dan melarang keluar dari daerah itu. Cuman larangannya ini berlaku firoron, jika ingin lari. Keluar itu jika tujuannya lari, maka itu tidak boleh. Ini menurut pendapat jumhurul ulama. Artinya kalau tujuannya tidak lari, misalkan bekerja, misalkan ada kepentingan apa, kemudian setelah selesai masuk daerahnya lagi, nah ini tidak hurut, ataupun hurut tapi tidak apa-apa mestinya, karena yang tidak boleh kan firoron, ingin lari dari tempat itu. Ini berdasarkan, makanya hati-hati ya memahami hadis itu. Liqaulin Nabi, berdasarkan sabda Nabi, ataun ayatul rijzi ibtalallahu azza wa jalla bihi unasan min ibadihi fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tafirru minhu. Sama. Kemudian ada hadis lagi ini, qala Rasulullah huwa adzabun aw rijsun arsalahullahu ala ta'ifatin min bani Israil aw nasin kanu qablakum. Ini sama ya.
Fa idza sami'tum bi ardin, ketika kalian mendengar suatu daerah itu terjangkit, fala tadkhuluha, janganlah kalian masuk. Wa idza dakhalaha alaikum fala takhruju minha firaron, jika kalian memasuki kalian, wabah itu memasuki daerah kalian, maka kalian jangan keluar, tapi firoron, keluarnya itu karena untuk melarikan diri, itu yang jangan tuh. Jadi tidak semudah langsung pokoknya keluar masuk, ndak boleh, ndak begitu, salah sampean. Terus ini qala Ibnul Qayyim wa fi man idduhul ilal ardillati waqa'a biha at-ta'un iddatu hikamin. Ini hikmah-hikmah kenapa ndak boleh masuk daerah terdampak. Kemudian waqad dzakarul ulama fin nahyi anil khurud minal balad allati waqa'a biha at-ta'un hikaman. Ini hikmah-hikmah ya dibalik atau pelajaran dibalik tidak bolehnya keluar, ini tidak penting. Kemudian lanjut lah niki. Wa naqala an-Nawawi anil iyad qaulahu wa minhum man jawazal qudum wal khurud minhu firaron. Dan Imam Nawawi menukil dari Qadi Iyad maksudnya, atau Qadi Husain nggih. Beliau nukil pendapat bahwa ada ulama yang memperbolehkan masuk dan keluar dalam rangka lari untuk menghindar, boleh. Qalal Qadi wa ruwiya hadza an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu wa annahu nadima ala ruju'ihi min saroghin. Ini banyak ini ibaratnya, ini saya singkat ya, bisa dilihat sendiri di kitabnya. Lah, dasarnya kenapa kok boleh masuk dan keluar? Karena ternyata peristiwa sahabat Umar itu kembali tidak jadi masuk Syam itu ternyata dia akhirnya menyesal. Ya, menyesal kok kembali tidak jadi masuk. Itu dasarnya. Jadi memang pendapat ulama bervariasi. Nah, kemudian yang terpenting di sini, qala an-Nawawi was-shahih ma qaddamnahu minan nahyi anil qudum wal firar minhu li dzahiril ahadits as-shahihah. Kalau menurut Imam Nawawi, ini termasuk Syekhul Madhab dalam madhab Syafi'i, beliau mengatakan was-shahih, dan yang benar itu sebagaimana telah saya sampaikan bahwa memang tidak boleh masuk, tidak boleh keluar yang tujuannya firor, melarikan diri. Kalau keluar dalam rangka yang lain tidak ada masalah. Qalal ulama wa huwa qaribul makna, ini identik dengan sabda Nabi yang berbunyi la tatamannau liqa al-aduwi, jangan kamu itu mengharapkan bertemu dengan musuh, was'alullahal afiyah, mintalah keselamatan kepada Allah. Fa idza laqitumuhum, maka ketika kalian bertemu musuh, fasbiru, maka sabarlah, jangan lari. Hadza wattafaqul ulama ala jawazil khurud bisyughlin. Nah ini loh, ulama sepakat, berarti yang membuat postingan itu tidak paham dengan ini, dia bertentangan dengan kesepakatan ulama. Ulama sepakat boleh khurud bisyughlin kalau itu karena kesibukan, wa gharadin, dan suatu tujuan, ghairil firori, selain melarikan diri, wa daliluhu sharihul hadis, dalilnya itu ya sharihul hadis tadi itu. Apa? Hadis-hadis itu tadi, tek-tek hadis tersebut. Lah ini berarti kan jelas salah postingan itu, menentang dengan keputusan para ulama. Makanya keputusan pemerintah dalam hal ini benar. Jadi jangan keluar kalau tidak penting. Kalau memang terpaksa harus keluar, maka harus jaga jarak. Kan begitu, melakukan upaya-upaya pencegahan diri. Itu di mana salahnya? Kan malah yang benar yang ini. Kok sampean mengatakan itu tidak sesuai dengan syariat, itu tidak sesuai dengan ajaran khilafah? Yo khilafah sampean itu, khilafahnya versi Anda ya. Jadi saya sarankan Anda terus memperbanyak ilmu biar tidak mudah menyalahkan pemerintah.
Lanjut ya. Inilah langkah ini saya singkat biar waktunya tidak kelamaan, tidak menghabiskan data yang kurang penting saja nih. Inilah langkah-langkah sahih yang akan dilakukan di negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah. Salah gitu kok. Kesimpulan sampean itu salah. Terus khotimah ini. Wah ini terus ini, ingatlah wabah ini tak hanya mengenai orang-orang zalim di antara kita, tapi tetapi juga mengenai orang yang beriman. Inilah fitnah wabah penyakit yang sedang terjadi. Semoga kita semua dapat saling tolong menolong di tengah rezim negeri yang tampak sangat abai. Lebih dari itu, inilah saatnya kita dan seluruh rakyat Indonesia menyadari kebobrokan sistem kapitalisme dan penguasanya yang zalim. Lah ini loh, narasinya mesti begitu. Pengusung khilafah itu zalim pemerintahnya, kayak kan tidak ada syukurnya. Itulah saatnya kita dan seluruh kembali ke sistem Islam. Lawang keputusan pemerintah sudah benar sesuai dengan syariat Islam, kembali itu memangnya sudah keluar dalam urusan corona loh ya, maksudnya urusan yang lain ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai, memang kita akui ada yang belum sesuai, dan ini menjadi PR kita gitu. Inilah saatnya kita dan seluruh rakyat kembali ke sistem Islam yang berasal dari Zat yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan menerapkan syariat Islam secara kafah. Kafah apa? Nabi itu kan begini, sampean perlu memahami. Saya juga paham, udkhulu fisilmi kafah, itu kan perintah. Kemudian Nabi bersabda, idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Ketika aku memerintah kalian sesuatu, maka lakukanlah semampunya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang itu kecuali sekadar kemampuannya. Kalau kemampuannya sudah maksimal ya, dan ternyata itu kemudian belum lengkap ya, itu kan PR, tidak kemudian tidak kafah. Ono lundul orang kok ndak paham. Jadi idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ndak kafah piye maksudmu ki? Ngaji sih. Kemudian malah dalil penutup ini, wattaqu fitnatal la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ya paham ini sih, sangat paham sekali. Nah, sahabat-sahabat sekalian, inilah gaya-gaya pemikiran orang-orang pengusung khilafah itu begitu. Itu ada yang lebih aneh lagi ya dalam komentarnya. Ini juga pengusung khilafah. Ini coba saya bacakan ya, ini lucu sekali ini. Jadi khilafah adalah sistem kehidupan yang diturunkan oleh Allah untuk diterapkan oleh manusia. Pemimpin khilafah disebut khalifah. Khilafah itu disandang oleh Nabi Daud dan diteruskan oleh putranya Raja atau Nabi Sulaiman. Sistem khalifah di akhir zaman akan ditentang oleh pengikut Dajjal. Lah ini, jadi dikira yang tidak setuju dengan mereka pengikut Dajjal. Dajjal adalah simbol penguasaan manusia atas manusia lain, sementara khilafah itu menjanjikan kesetaraan. Lah demokrasi apa tidak menjanjikan kesetaraan? Iya maksudmu iki bu mbak apa buwe? Paham ndak sampean? Kemudian mana dalilnya kok ada sistem dajjal ini? Mau contoh sistem dajjal begini, wes jan. Seseorang yang buka supermarket tentu bermaksud memperoleh keuntungan atau butuh uang, sementara pembeli itu butuh barang. Dajjal malah supermarket ini. Namun penjual mematok satu angka harga pas. Jika antara penjual dan pembeli ada kesetaraan, maka harga itu harus disepakati bersama. Ada tawar-menawar, bukan pemaksaan oleh satu. Siapa yang maksa? Harga pas itu ya kalau
Mau ya silahkan, kalau enggak ya sudah. Kalau sampean mau beli berarti setuju dengan harga itu. Kan yang menentukan harga penjual. Mau dibeli apa enggak kan monggo. Gimana sampean ini? Sistem moneter sekarang juga sistem moneter dajjal. Waduh, dan jika Anda memiliki uang kertas 1 triliun, tapi jika jika penguasa menyatakan mata uang tidak berlaku, maka hanguslah kekayaan Anda. Wah, ini uangnya, ini uang kita ini uang dajjal. Padahal dia ini loh, siapa tadi yang komentar ini makan berarti makan dari uang dajjal. Dia menyekolahkan anak atau biaya sekolahnya dari uang dajjal. Kemudian mau haji bayarnya pakai uang dajjal. Itu sanda itu hajinya. Haji kok pakai uang dajjal. Mata uang khilafah menggunakan dirham dan dinar logam mulia. Wah, ini logam mulia lainnya jika terjadi perang besar-besaran tidak hangus. Ya kalau kebakar ya hangus juga. Sehingga ini kemana-mana berarti kan harus bawa koper, bawa peti ya untuk uang logamnya itu. Tidak bisa dilipat kemudian dimasukkan. Terus kalau mau transfer bagaimana? Memang sampean itu tidak tahu, tidak pernah transfer ya. Orang kok primitif sekali gitu. Dan ini salah hidup, ini salah zaman hidupnya. Mungkin mestinya hidupnya di ribuan tahun sebelum kita. Jika memiliki simpanan banyak uang di bank dan pihak bank menghapusnya, bisa apa kita? Itulah sistem dajjal yang dibanggakan kaum dungu penentang khilafah. Masya Allah ya sudah apa-apalah. Ini memang salah satu hamba Allah dan umatnya Nabi itu ada yang begini ya. Kita doakan saja semoga segera mendapatkan hidayah ya. Sahabat-sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita. Kira-kira panjenengan bisa ya menyimpulkan. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.